Cuma itu doang goyangkan tanah. Tidak. Kok ini sama nek itu. Pak, jangan main video dulu, Pak. Apanya? Ini video itu jangan main video. Yuk, saya kan dari media, Oh, ya, bukan siap, apa. siap. Kenapa kalau saya main video, Pak? Ya, siap. Siapa yang anu? Memang tidak ada aturannya, tidak boleh main video. Ya, oke dah. Bapak dari mana, Pak? Hah? Itu yang bagus ini. Oh iya. Ya. Jadi kami mohon izin untuk melaksanakan pengembalian batas itu, dan hal mekanisme yang lainnya terkait dengan alat hak dan lain sebagainya itu nanti kan akan lebih lanjut. Dari mana munculnya batas itu? Kan batas itu jelas di munculnya karena ada sertifikat atau apa. Nah, sertifikatnya mana, kapan dia muncul sertifikat itu? Ya batas itu kan berkaitan dengan hak. Hak itu kalau di sini kan ada sepadan pantainya kan, berapa meter diukur dulu sepadan pantai mana. Gitu loh. Jangan bilang pengembalian hak, apa dasar haknya kan gitu. Pak, maaf ya, sudah dari mana? Saya pengacara, Pak. Oh, pengacaranya? Ya. Kasih dia bapak-bapak rekonstruksi dulu ya. Enggak begini, supaya jangan kita sebentar nih Tanda, sebentar. Nih, sudah tahu kronologisnya ini masalah tonnya. Kita tahu ini. Itu siapa ini? Saya mantan kepala desa sini, saya warga sini. Saya warga sini. Iya. Saya juga lawyer, Pak. Mohon izin, Pak. Mohon maaf ya. Dari mana saja izin. Iya. Saya tahu kronologisnya ini. Mohon maaf ya, jangan kita halangi dulu, biarkan bapak-bapak ini. Kita halangi, kita Rekonstruksi nanti kalau mau saya minta konferensi pers nanti sudah. ukur dulu sepadan pantainya mana. Kan itu jelas di Perbuk Lombok Barat nomor 20. 28 tahun 2020. 30 meter dari pasang tertinggi air laut. Mana dia itu? Yang sudah bilang di media warga Montong keberatan itu yang mana? Ini kan wilayah Montong. Nah, ya. Ini wilayah Jangan kita melebar. Begini Pak Dokter, Sida juga Kanda jangan melebar. Sudah di media bilang itu warga Montong. Saya juga masyarakat sini. Sudah langsung teluk. Aku kanak sini. Sudah langsung teluk. Apa yang Saya lawyer, Pak. Ya, saya lawyer. Ingat, Sida dengan subul bahasa Morani. Sida dengan subul bahasa Morani, ingat. sampai yang bagus-bagus tan. Dia nanti nyerah. Akan beng. Pengembalian batas, Pak. Antum warga Senteluk, Anda orang ketik Montong. Kita warga Montong juga orang Senteluk, Senteluk orang. Anda kuat dia dengan lo. Jangan begitu caranya. Biar dulu nih. Kami sudah sepakat di desa Pak. Jangan sedang murah di sini. Tahu jalan ini dibuat, tapi saya juga di sini sama dikasih. Salah dibuat izin dari saya dulu kepala desa. Kamu Hormati Pak Kanit dulu, hormati Pak Kanit karena beliau yang akan menyampaikan. Batas sertifikat itu ya, makanya kami meminta untuk dari BPH BPN, minta bantuan BPN untuk melakukan rekonstruksi tentang pengembalian batas-batas terhadap objek yang dilaporkan di sini. Jadi kami ke sini hanya melaksanakan teman-teman BPN ke sini melaksanakan tugas karena permintaan dari kepolisian, karenanya ada alas hak yang diajukan oleh pihak pelapor dalam hal ini. Sertifikat di objek ini, makanya itu kami kembalikan batasnya terkait dengan yang bagaimana prosedur Gini, Pak. nanti beda permasalahan. Bukan Kami begitu. biar Ini mumpung BPN. Jadi kalau kita mengatakan pengembalian batas apa yang mau dikembalikan? Batas tanah, gitu kan? Nah kalau batas tanah kan itu ada dasar haknya. Dasar haknya apa? Oh dia punya sertifikat, mana sertifikatnya? Tahun berapa dia muncul? Ya, karena yang kami tahu ini pantai ini Pak. Kalau pantai ya ada aturannya, ada undang-undangnya, ada perbuknya.
Ya, kalau di peraturan perundang-undangan itu 100 meter dari pasang tertinggi itu yang disebut dengan sepadan pantai. Tapi itu sudah diturunkan dengan Perbup Lombok Barat ya, nomor 28 tahun 2020 yang mengatakan 30 meter. Itu loh. Nah, jadi kita mau tahu ini kalau dia memang ada sertifikatnya, apakah yang disertifikatkan itu sepadan pantai? Kalau sepadan pantai yang disertifikatkan, ya saya pertanyakan siapa yang memberikan hak atas itu? Apakah Pemda ada memberikan atau tidak? Kita enggak larang, ukur aja nggak apa-apa kok itu. Kita ngerti kok itu. Cuman kita minta ukurkan kita sepadan pantainya 30 meter itu yang mana ini? Kami pahami maksud Bapak, saya hormati sebagai pengacara Pak ya. Kami hormati itu. Nah, kaitannya dengan mekanisme nanti terkait dengan aturan sepadan pantai dan lain sebagainya itu, nanti kan ada ruang dialog, ruang ini Pak. Tapi Pak, ini begini Pak, maksud saya. Begini maksud saya Pak. Sekarang ini ada media di sini. Saya minta tunjukkan kita sertifikat yang dimaksud. Kalau tidak ada sertifikat, kalau yang ini silahkan saja. Tapi kalau yang ini mana sertifikatnya? Tunjukkan kita. Ini sertifikatnya tahun berapa dia terbit? Itu loh. Silakan. Bacakan kita tahun berapa dia terbit sertifikat ini. Apa dasar haknya sehingga dia bisa muncul sertifikat ini? Kalau dia di sini, itu loh. Itu saja. Ayo, biar diliput dulu teman-teman ya. Ya kita tahu. Yang 25 ya. Urusan benernya atau enggak itu nanti Pak, lain hal itu. Tapi kita tahu, perlu Kami tahu. di sini kan adanya sertifikat ini. Silakan. Adanya sertifikat yang diajukan sebagai Ini BPN aja Pak mungkin. Ya. Biar aja Ya. beliau yang keluarkan. Maksud saya gini, kan polisi diterima yang diterima ini kami anunya, terima laporan alasannya ini fotokopiannya. kan. Nah, yang tahu asli atau enggak yang diserahkan ini BPN. Kalau dia benar biar BPN yang baca maksud saya. Biar pelunggu enggak ini karena pelunggu enggak dikasih asli kan. Kalau dikasih asli atau enggak yang tahu keasliannya ini BPN. Biar BPN yang baca, yang mengatakan sekian ini waktu saya keluarkan sertifikat ini kan bukan polisi yang keluarkan kan? Bukan. Nah, ya suruh aja dia yang Bukan baca. kita, makanya kami Silakan kan bacakan. meminta beliau ke sini untuk mengembalikan di mana sih batas-batas ini. Apakah objek ini masuk dalam batas ini? Nah, itu aja kami kepentingannya di sini. Betul itu. Makanya dia yang lakukan itu kan yang dulu turun tim A macam-macam itu kan BPN. Polisi enggak turun kan? Nah, itulah makanya saya suruh biar BPN yang baca. Nanti saya tanya BPN siapa yang apa namanya yang memberikan hak ini sehingga dia bisa muncul. Kalau masalah biar enggak terlalu panjang kami kan berdasarkan ini aja dulu. Ya, kalau masalah Bapak pertanyakan masalah yuridisnya mungkin bisa ke kantor yang saja lah ya. Ini kan kita tidak ini kami hanya beda ini ya. Kami hanya pengembalian dengan gambar ini saja ya. Nanti masalah ini tidak disetujui oleh Bapak ini masuk wilayah pantai semacam itu ada perdebatan beda ya. Biar enggak kami melaksanakan tugas dan izin. Ini maksud saya Bang, ini kan menyangkut nasib orang ini. Ya, betul. Ya kan? Kalau nanti misalnya sepadan pantai disertifikatkan, kemudian ada orang tinggal di sana, ada orang yang menaruh perahu dan siap. Supaya ini tidak panjang lebar dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan hal yuridis. Dengan kaitannya dengan hal yuridis ini ada mekanisme kami di BPN. Ada namanya seksi konflik pertanahan. Nah, itu bisa disampaikan ke situ, Pak. Nah, kami ini yang disampaikan ini yang diminta oleh pihak teman-teman dari kepolisian adalah kaitannya dengan hal yang teknis. Nah, teknisnya ini di mana penetapan batasnya, mana palnya, ya itu yang kami cross check. Jadi kalau untuk hal yang yuridis di luar ranah kami, walaupun kami orang BPN, tetapi dia punya seksi masing-masing, Pak. Nanti apa yang Bapak sampaikan itu akan kami sampaikan juga sebagai laporan juga kami di sini, ya Pak ya. Cuman ini sekarang kaitannya dengan aturan Pergub dan lain sebagainya itu, nah itu kan ranahnya sudah ini Pak ke ranah yuridis. Nah itu yang saya mohonkan. Kalau yang sekarang ini adalah aja Pak, Bapak baca ini aja. Kan mau berdasarkan sertifikat siapa ngajukan, tahun berapa sertifikatnya, itu aja. Surat hukum berapa. itu kan di warkah Pak. Ini Kan kan ada di sini. Kan ada di sini. Siapa atas nama pemilik, tahun berapa sertifikatnya baca aja. Itu maksudnya. Itu loh. Bapak bacakan kita terbitnya tahun berapa, surat hukumnya diukurnya tahun bulan berapa, itu aja biar ditahu sama teman-teman. ini perah disebutkan di Kabupaten Lombok Barat. Ya. Dengan akte pendirian tanggal 22 Agustus 2023 nomor 44 ya. Tahun 2023. Ya. Oke. Terus kemudian Ukurnya tanggal berapa Pak? surat ukur. kalau pengukurannya ya di yuridisnya Pak. Enggak surat ukurnya kan ada jelas. Ini surat ukurnya. Nah, nomor surat ukurnya. Nomor surat ukur dulu Pak.
nomor surat ukur 4506/2024 dengan nomor induk bidang 23011002 Luasnya ya. Luasnya 1362 meter. 13 meter. 13 meter. Ya. Hanya itu Pak ya. Ya, baik. Nah, Cukup. cukup Pak ya. Cukup. Nah, untuk saat ini Silakan. kami ingin melaksanakan Tugas, silakan. ya menetapkan titik batasnya saja. Hanya itu saja Pak permintaan. Silakan tuh Bapak komentar. Ini masyarakat komentar. Mumpung ada media. Silakan siapa yang mau komentar? Silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih Bapak ya, terima kasih. Mantan Kades Bang nggih. Saya kebetulan mantan kepala desa di sini. Dari kebetulan juga orang tua di sini juga, nggih. Kebetulan basicnya juga lawyer, nggih. Jadi begini kronologisnya ini. Jadi nelayan kami khusus di Dusun Montong, Desa Meni tidak ada diganggu sama sekali dengan keberadaan Lagon Bay ini. Mohon maaf ya. Cuman ini persoalannya begini, ada salah satu warga desa lain yang jualan di sini, buka warung ya, yang dulunya izin dengan kelompok nelayan kami di sini di Montong, kemudian izin juga sama yang penunggu di sini tanah ini. Kemudian saat ini dibutuhkan tanah itu dan mereka tidak mau keluar. Sebatas itu saja sebenarnya. Nah ini kami mohon jangan biasnya kemana-mana Pak. Nanti kami masyarakat Montong ini khususnya Meniting dirugikan dengan keadaan ini. Jangan kita menghalangi orang mau investasi, mau membangun di desa kami Pak. Ya, jangan mohon maaf. Jangan seperti itu ya. Nanti kami tidak mau kesannya Montong ini masalah, tidak ada masalah. Melainkan ya ini warung saja. Kalau memang ini dimaklumkan ya. Warung ini dibongkar saja. Mari nelayan turun di sana tidak apa-apa. Rela Pak, rela di. Yuk itu memang nelayan kami di sini. Ya, yang besar di sini lahir di sini Pak. Ya saya Putra Montong di sini. Ya, kalau masalah Rui Pante dulu ya sekitar tahun 1985 kalau saya tidak salah ya. Ini ex Sasaka Beat Hotel. Rui Pante itu di sana Pak. Ya, saya sudah besar. Boleh tanya warga. Kami memang di situ. Waktu mungkin pensertifikatan yang pertama. Kemudian kurun waktunya berjalan beralih ke Lagon Bay yang sekarang mohon maaf ini kan kena abrasi. Ya, kalau memang ada keberatan silahkan tempuh jalur hukum. Ya, bukan batalkan sertifikat itu. Tidak harus bikin kisru di masyarakat kami begini. Kami ini baru masalah dengan rambitan Pak, mohon maaf. Tolong jangan warga luar itu masuk ke sini. Nanti kami warga Montong telah terima kalau orang luar masuk sini. Dong bagaimana jadinya? Kamu darat jadinya itu yang kami tidak inginkan sebenarnya. Makanya warga ini masyarakat mohon. Jangan biasanya kemana-mana masalah ini. Mari duduk bersama kita selesaikan bersama baik-baik. Kalau yang belum jelas tidak tahu kronologis, tanya kami yang warga Montong. Tanya kami yang tua-tua di Dusun Montong ini. Kami punya orang tua juga, punya kadus, kepala desa kami ada, silahkan. Ini ada Pak Kades, ini ada. Ya, belum gue bisa klarifikasi sama beliau juga. Tidak masalah, ya. Terima kasih. Namanya Lalu Marzuan SH. Mandes. Tahun berapa perlu nggak jadi Kades? Yang akhir 2007 lah. 2007. Akhir 2006, Desember 2006 yang selesai. Dan kebetulan jalan ini juga setelah Haji Abdul Kasim tahun 95, dia juga yang bangun Rabat. Ini jalan ini dibangun Pak ya, untuk akses masyarakat kami di Meniting jual ikan, bukan untuk ke Tanjung Bias ini. Tanjung Bias ini kemarin namanya dibangun Pak. Ya mohon maaf, musola saya yang izinkan waktu jadi kepala desa bangun musola ini. Kami dari desa drop semennya, mohon maaf. Ya untuk kepentingan warga kami di sini. Seperti itu kronologisnya Pak ya. Mohon maaf jangan nanti ada orang tidak tahu kronologis sebenarnya bicara ke sana kemari. Salah jadinya nanti Pak. Kami imitnya jelek orang Montong ini ya. Mohon maaf ya. Orang Meniting khususnya nih. Terima kasih. Oke. Terkait minta tanggapannya terkait persoalan. Jadi kita hanya monitoring saja Pak. Jadi kita hanya monitoring saja kegiatan Pak ini. Kapan selesainya kita serahkan ke Dari desa sendiri tidak mengambil jadi sikap dari lain. awal permasalahan ini Pak, kalau tidak salah 3 kali kita mediasi di kantor jalur hukum. Kita juga akan Pak Muji Tahidin, orang Montong juga beliau tahu sertifikatan ini. Warga masyarakat khusus Montong tahu. Malah kami panggil warga dari pengeras suara di masjid. Ya. Jadi dalam masalah pengukuran ada keterlibatan masyarakat Montong khususnya di sini. Saksikan. Dan mereka itu tahun berapa itu Pak?
sudah tahun kira nih. Kemarin ini yang peralihan artinya kan. Yang peralihan nama itu tahun berapa deh? Balik nama. Sekitar tahun lah. Ada baru-baru, enggak terlalu lama lah, berapa tahun ya. Untuk pamanan ada 6 tahun. Berapa tahun pastinya itu? 2017 ya, sekitar itu ya. Berarti Bapak sendiri masih menjabat Kades Saya atau sudah sudah enggak? berhenti, Pak Mahnan Haryanto yang kebetulan beliau menjabat kepala desa sekarang lagi. Jadi waktu itu balik namanya lah artinya sertifikatan ini. Dan beliau tahu. Dan ini atas izin dan restu dari masyarakat khusus Montong, Pak, warga Montong. Ya. Nah, saya pertanggungjawabkan ucapan saya, Pak. Saya tahu persis. Kami dari pengeras suara minta masyarakat keluar, bantu masalah lahan ini pembersihannya. Ya. Jadi tidak ada lah kalau jual masyarakat Montong itu tidak ada, Pak. Mohon maaf ya. Jadi jangan nanti masyarakat. Tidak ada konflik ini sebenarnya. Ini kan provokasi nih, provokator. Jadi ada rame di media. Ini damai di sini. Damai, rukun dan harmonis kita masyarakat dengan sudah nyatu Lagun B, perusahaan Lagun B dengan masyarakat khususnya nelayan. Ya. Jadi ini ada penggiringan opini, penggiringan dari pihak Inasur yang sekarang lagi proses di Polres. Jadi tepat sampai disampaikan tadi sama Sekdes Meninting dan beliau ini kanda kita. Beliau ini adalah tokoh yang kita hormati, Meninting ya. Jadi wajar kalau beliau ada orang-orang yang orang luar yang masuk karena ini memang wilayah beliau kan begitu. Nah, jadi apa yang diklaim oleh si pihak Inasur itu yang tadi ini itu adalah sepihak dan tidak benar adanya, saya luruskan tidak benar adanya mengatakan bahwa perusahaan dengan dalil sepadan pantai. Jadi justru kalau dilihat dalam undang-undang, dilihat dalam ini, kami klaim tidak ada kepemilikan tanah kami adalah batas PAL. Itu yang dirusak PAL itu. Jadi batas kepemilikan. Nah, kami sebagai pemilik tidak boleh bangun sampai sini. Kami bangun dari sini 50 meter, Pak. Itu menurut tata ruang ya. Jadi Lagun B sendiri adalah ini memperdayakan nelayan, masyarakat nelayan. Jadi kami adalah bersama nelayan. Jadi tidak ada dari awal kita singgung nelayan, tapi dari pihak sana yang datang terus membuat satu manuver-manuver yang tidak jelas, maka kami lakukan upaya hukum. Maksudnya pihak Inasur ya? Iya. Ya. Apakah dari perusahaan pernah mensomasi Inasur dan minta ganti ya, rugi 1 termasuk miliar? ini kan teman-teman ini atas undangan beliau. Ya kan, teman-teman media ini kan atas undangan sana. Dari PMII. Walaupun itu kan pakai ini, artinya dibungkus, ya kan. Jadi kami udah tahu. Jadi kami di sini selalu adalah ini ingin memberikan terbaik. Kami datang ke sini untuk memberi manfaat, ya. Kami datang ke sini dan itu sudah dirasakan oleh beberapa nelayan. Satu contoh itu ada Lagun B itu. Ini Pak. Ya. Ini, jadi ada layar. Ya. Jadi kami ada Jumat berbagi, ya. Ada Jumat berbagi. Kemudian kami juga ada Jumat bersih dengan nelayan. Ini tadi kosong nih, tapi lihat sekarang kan dengan luas nelayan parkir. Gitu. Jadi satu keuntungan dan adanya warung di ini, warung Inasur ini adalah selain menghambat pembangunan dan mengganggu investasi, ya sebagaimana adalah mandat Presiden RI itu pembangunan tidak boleh terganggu dan investasi tidak boleh terhambat gitu, oleh siapapun. Jadi artinya kami datang ke sini dengan memberi manfaat, ya, yang dimana sudah dirasakan oleh saudara-saudara kita di khususnya Meninting, ya. Baik itu. Izin Pak, nama lengkap dan Bohari Rahman, posisi? Direktur Markom. PT Bumi Mandiri Sejahtera. Dan ini kan ada penggiringan mafia tanah dan sebagainya. Di mana? Apa dasarnya mereka? Apa dasar hukumnya? Ya, menuduh-nuduh, ya. Jadi tuduhan ini tidak benar, ya, yang ramai di media itu. Ya, kemudian tidak benar adanya masyarakat pihak manajemen Lagun B ada masalah dengan nelayan, tidak ada, ya, clear, baik pun juga secara luas dengan masyarakat di sini, ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Kalau terkait somasinya, Pak? Somasi apa? Yang dari mana? Ganti rugi. Maksudnya? Ini kan ada ganti rugi. Kan gitu. sudah di proses di Polres, ya. Artinya benar ada somasi. Benar ada. Oh iya, bukan hanya somasi. Mungkin saya tambahkan, ya. Jadi sebelum somasi itu sudah ada mediasi berkali-kali. Tetapi ini kan terus diingkari dan diingkari, ya kan?
Jadi berapa kali kita sepakat, oke, jalan, tapi diingkari dari pihak sana. Oke, sepakat, diingkari lagi, diingkari. Ini seharusnya di bulan Januari itu sudah diproses karena ada minta dari ini pihak keamanan karena ada pemilu, jadi untuk sementara ditahan dulu, supaya ini gitu kan. Itu. Jadi somasi itu sudah kami berikan 3 kali. Jadi pihak dari Inasur ini selalu memprovokasi masyarakat. Memprovokasi masyarakat, satu contoh yang dimana nelayan ini, salah satunya nih, yang ada ini nih. Ini kan tadinya tidak ada ini. Gitu loh. Masuk lagi. Sudah keluar, masuk lagi. Upaya musyawarah itu terus Sudah kami lakukan secara humanis. Kalau bapak-bapak orang Sasak paham namanya solok, kita pakai filosofi itu. Solok di atas segala-galanya, ya, jadi dengan beliau. Tapi tidak ada itikat baik, gitu. Jadi coba bapak-bapak yang menilai dan menyimpulkan siapa yang sekiranya media yang dimaksud sindikat mafia tanah itu terindikasinya siapa. Dalam hal ini kita adalah tetap berdiri di atas hak kami, gitu. Jadi sebagaimana sertifikat dan PAM. Jadi itu. Ya. Terima kasih. Bu. Ya sabede lete warung. Yang meninting tahun pire tahun mendagang. Bega layak. Pire anak sida? Aran 15 tahun, 20 tahun. Lebih 20 tahun. Kamanu. Di mana arak dia. Beta mending izin layak waktu berdagang. Oh, semama menjadi nelayan pedara. Terus 4 anak. Itu uang ke panggil sih polisi. laporan. Apa nih yang terkena? Suruhnya ke pokok ya datang surat. Terima itu doang. Selama berdagang Bu pira mau jualan per hari? Karena 100.000. Batin itu. Ada perasaan takut atau gimana Bu dengan intimidasi ini? Merasa takut sih itu. Apa dah yang ditetapkan polisi pas dipanggil? Cuma ketua apa kembali akan bangun malik dulu. Suami itu kan petang anak yatim, dan dengan kepoyaan. Itu petang anak yatim. Itu juga anak yatim terluka. Terus itu langsung tinggal di sini. Langsung kendor cek anak-anak nu itu. Lamun tegusur atau suruh pindah nane Bim lain. Harap balik lagu balik masih kan piran harap perjanjian bapak dia. Dari pihak perusahaan ini? Ya, ada perjanjian kena kerisaan Bali no. Nane tilas no kan kena kerisaan Bali no. Mungkin kerisa jarin Bali no. Ya akhirnya tulak mali balik ni aja penting. Narat to kananya kebayang anak-anak ini. harapan seperti apa? Harapan lampu nang mangan pakai anak-anak tapi yang belanja sekolah soal kan sekolah kan Ini sampai digusur. Sempat tendeng ganti rugi si perusahaan ini Bu. Somasi ini ke yang 1M ini ke. Sudah lakukan ganti rugi sih. 1 miliar. Wah 1 miliar. Pira dan kawan-kawan. ini sebenarnya kandukan. Benar 1 miliar itu. Itu gimana Bu perasaannya dimintain 1 miliar dengan kondisi saat ini? Iya, soalnya kan kita tanda ada. Soalnya kita cari nafkah dari sini kan. Cari anak. Kita anak-anak nih tetap Itu kayak pemerasan sekali gitu ya? Nanti berharap ada bantuan pemerintah dari satu sisi. Iya.
harapannya terhadap pemerintah atau pihak kepolisian atau apalah gitu seperti apa dengan pihak Apa kemele? Kita kemana takut tanda lete, buat malah bayar anak-anak. Aman dari digusur gitu, dari digusuri kemana. Terus hari-hari saya yatim niki di mana temen sekolah? Bener masa TK seki 2 kelas 6 seki kelas 2 SMP seki. Ini masa kegoyaan. Oke.